Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Budiman dengan NIM 19210051. Saya akan mempresentasikan proyek implementasi IRP menggunakan Odoo dengan studi kasus sebuah bisnis fiktif yang saya beri nama Kawa Farm. Sebelum kita masuk ke demonya, izinkan saya memperkenalkan Kawa Farm. Kawa Farm bukanlah peternakan sapi biasa. Kami adalah bisnis peternakan modern yang berlokasi di Bogor dengan fokus pada produk susu premium yang berkelanjutan dan transparan. Target pasar kami adalah konsumen sadar kesehatan dan bisnis horeca atau bisa kita sebut hotel, restoran, dan kafe yang mengutamakan kualitas. Tantangan utama bisnis seperti kami adalah bagaimana mengelola proses yang kompleks dari pemerintahan susu, produksi, manajemen stok penjualan, hingga pengiriman secara efisien dan tanpa kesalahan untuk menjamin produk yang sampai ke tangan konsumen selalu segar. Baik, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana Odoo menjadi solusi tantangan tersebut. Kita akan mengikuti satu alur transaksi secara end-to-end dari saat pesanan masuk, produksi otomatis, pengiriman, hingga penagihan. Mari kita mulai. Di halaman ini, ketika pengguna menginstal Odoo, lalu setelah setup database dan konfigurasi lainnya, maka mereka akan masuk ke halaman apps yang dimana ini ada model-model yang diperlukan. Untuk contoh kasus ini, untuk tugas saya, kita akan masuk ke sales order untuk melakukan ordering. Ketika pengguna sudah mengaktifkan sales modul, maka akan ada muncul sales ini karena menunjukkan kalau modulnya sudah aktif. Lalu kita klik new untuk membuat order milik customer. Contohnya di sini saya milih kafe pagi cerah, lalu milih produk yang kita ingin dibeli oleh. Saya memilih fresh milk, pasteurisasi kawa milk 1 liter dengan kuantitinya 20 botol. Ya, ini optional. Ini case ada kasus ada delivery, kita bisa nambahin di sini. Lalu setelah itu bisa klik confirm. Karena ini masih manual ya. Kalau proses end to end atau kita punya website di mana menangani penjualan ini, setahu saya bakal otomatis. Jadi misalnya di Fresh Milk ini masuk ke website, saat pengguna yang beli customer otomatis bakal kebikin sales order, kita nggak perlu bikin kayak gini. Buat jadiin contoh, jadi let's go on. Setelah itu, setelah setup apa yang dibutuhkan, amount taxes kita, karena saya belum masukin pajak, taxes ini bisa masukin PPN. Nah, ya, foto yang enggak, jadi kita bisa skip dulu, lalu klik confirm. Dari confirm ini kita bisa masuk ke manufacturing. Nah, saat manufacturing ini akan ada manufacturing order. Nah, biar masuk ke sini tuh gimana sih? Ini kan jatuhnya kita nge ngeproduksi susunya setelah susu ini di dipesan. Jadi di bagian products. Terus pilih ini. Pastikan di bagian type products, pilih inventory. Nah, di bagian roots aktifkan replenish of order order MTO. Nah, untuk bagian ini tuh agak, kalau defaultnya nggak ada ya kalau di saya. Jadi saya harus masuk ke setting, terus masuk ke
Taproot. Lalu bentar. Oh ya nih, question roots. Nah, di bagian ini tuh pilih archive karena kalau ini bakal muncul ini. Jadi hilangkan ini jadi muncul. Karena the process of on order ini atau MTU ini secara default di archive oleh sistem Odo. Jadi pastikan ini tuh di archive jadi nanti di option roots ada. Oh ya, untuk masuk ke bagian yang tadi manufacturing kita balik lagi ke products. Pastikan di bagian bill of materials ini kita bikin sebuah materials ini kayak raw material untuk bikin produk ini itu KW milk. Sini saya amat butuh 1 liter susu dan satu botol sunit satu botol satu liter botol kosong. Ini untuk satu ini butuh 1,5 liter susu segar sama 1 unit botol 1 liter. Ya kan? Kalau nanti ada sales order, lalu di produk sini kita centang terus terusnya bagian MOT, maka di bagian manufacturing bakal ada order kayak gini. Lalu kita ini kita ngasih tahu yang dibutuhin apa kok yang dikonsum raw materials botol 20 unit untuk kita pastikan kita bisa make sure that ada beberapa produksi ini ada 70 ada 77 liter di Fatorita ada 179 unit botol 1 liter kita make sure jadi kita bisa cek kalau udah kita pastikan oke everything is good progress all nah secara otomatis bakal kayak gini. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke inventory. Terus bagian deliveries, kita pilih yang tadi. Oops. Oh, ya, I think ini. Setelah kalau udah memastikan, kita klik validate. Boom. And it's done. Kita pastikan di inventory apakah kurang produk kita. Yes, it decrease. Ya, itu berkurang. Berarti it works. Lalu di invoice, jika memang kita butuh invoice, ini ada lalu create invoice kalau memang butuh karena untuk ini tuh harus install accounting atau pakai OK, install ke clone GitHub, modul dari GitHub dan itu dari community. Ya, ya, untuk saat ini kita belum butuh ini, but kalau ada, it's nice. Jadi apa yang telah kita saksikan ini, kita telah melihat sebuah alur kerja yang sepenuhnya terintegrasi dari Udo, penjualan terhubung langsung dengan produksi berhubung dengan inventaris, dan inventaris berhubung dengan akuntansi. Nah, manfaat bagi bisnis Kalwa Farm sendiri itu pertama ada efisiensi operasional, terus yaitu mengurangi pekerjaan manual dan miskom. Lalu kedua ada data real time. Keputusan bisnis bisa diambil berdasarkan data stok dan penjualan yang akurat. Lalu ketiga, transparansi dan pacakan. Setiap langkah yang setiap langkah catat dengan jelas seperti yang tadi yang kita demokan. Setiap button yang kita klik itu sistemnya ke tracking, which is nice. Karena ini
Ya untuk bagian di transparansi pajak ini lebih baik kita contohnya itu mungkin ada beberapa akun gitu ya, jadi lebih bisa maksimal ya dia tuh dapat tahu dong ngapain, karena kalau udah jadi sistem itu gitu, nggak mungkin set user itu bisa akses, misalnya salesperson nggak bisa akses manufacturing gitu, orang production. Kalau contoh nyata ya, ini karena contohnya tugas doang, the point, jadi poin tugas ini kan dapat gambaran ya. Balik lagi, jadi manfaat terakhir bagi Kawafam itu adalah mendukung brand. Jadi dengan sistem yang andal, kami bisa memenuhi janji kepada pelanggan untuk menyediakan produk yang selalu segar dan tepat waktu. Dan untuk meningkatkan brand juga, untuk Diodo sendiri juga menawarkan website builder. Ini demo ya, saya belum setup di website builder. Ini bisa, kalau ini tinggal edit. Ini ya bikin naturally configuration in here. Ya sih, we can just change this. Jadi seperti itu, untuk meningkatkan brand pasti kita butuh website, karena ya calon pembeli pasti jadi kan tahu siapa sih kita gitu. Iya, jadi untuk penutupannya, implementasi RP dengan Odoo membuktikan bahwa bisnis bahkan yang dimulai di skala kecil seperti Kawa, Kawa Farm sendiri dapat memiliki sistem manajemen kelas dunia yang scalable untuk mendukung pertumbuhannya di masa depan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.